Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrelia Puspitan Tias dari kelas Farmasi Reguler semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan terkait reseptor sitokin. Reseptor sitokin adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi atau crosstalk. Protein ini memiliki pM rendah yaitu 10-30 kDa. Dan memperantai berbagai fungsi yang terkait dengan sistem imunitas dan berbagai organ dalam tubuh seperti proliferasi dan diferensiasi sel, fibrosis, hematopoiesis, inflamasi, dan perbaikan jaringan yang cedera. Sitokin dihasilkan oleh sel leukosit dan berbagai sel dalam tubuh. Contoh sitokin antara lain interleukin, tumor necrosis alpha atau TNF alpha, dan interferon gamma atau IFN gamma, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam sitokin dan contohnya. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai frekuensi yang berbeda pada sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK atau reseptor tirosin kinase. Ini adalah contoh signaling IFN gamma. Reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas. Contohnya asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Contohnya yaitu interleukin 4 dengan memicu produksi IgE dan B cells. Yang kedua ada interleukin 5 yang merupakan kemoatraktan bagi eosinofil. Yang ketiga ada TNF alpha dan IL-1 terlibat dalam artritis rheumatoid. Interleukin 10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Dan ini adalah contoh orang yang terkena psoriasis. Selanjutnya yaitu contoh keterlibatan sitokin dalam penyakit asma. Yang terakhir yaitu penggunaan sitokin dan antagonis reseptornya secara klinis. Yang pertama ada anti-IL-1 atau omalizumab. Caranya yaitu memblok produksi IgE lalu mencegah reaksi alergi. Yang kedua ada anti-IL-5 atau mepolizumab. Cara kerjanya yaitu mencegah migrasi eosinofil lalu mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Yang ketiga, IFN alpha atau interferon alpha. Mekanisme kerjanya untuk pengobatan hepatitis C, virus, dan infeksi virus lain. Selanjutnya yaitu IL-2 atau interleukin 2. Cara kerjanya sebagai adjuvan pada terapi bladder cancer. Terus ada anti-TNF, contohnya itu infliximab, etanercept, adalimumab. Cara kerjanya yaitu sebagai rheumatoid arthritis. Ada IL-1RA atau interleukin 1 reseptor antagonis, anakinra atau kineret, yaitu untuk rheumatoid arthritis. Yang terakhir yaitu ada IL-10. IL-10 berfungsi pada penyakit psoriasis. Selanjutnya yaitu reseptor growth factor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrelia Puspitan Tias dari kelas Farmasi Reguler semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan terkait reseptor growth factor. Apa itu reseptor growth factor? Reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertujuan terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Contoh yang pertama yaitu reseptor EGF atau epithelial atau epidermal growth factor. Reseptor epithelial growth factor atau EGF atau epidermal GF. Contoh obatnya yaitu
erlotinib, gefitinib, dan lapatinib. Sifatnya antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitelial sebagai anti kanker. Reseptor EGF dan liganya terlibat dalam 70% kejadian kanker pada banyak jenis kanker seperti kanker paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker otak, dan kanker usus. Reseptor EGF terekspresi sampai kurang lebih 100 kali lebih banyak dibandingkan pada permukaan sel normal. Overekspresi reseptor EGF dan liganya ini terbukti menyebabkan promosi berbagai tanda-tanda kanker, seperti penghambatan apoptosis, migrasi sel, metastase, dan resistensi terhadap terapi sitostatik standar. Secara eksperimental, terbukti bahwa penghambatan terhadap reseptor EGF dapat menekan semua tanda ini. Reseptor EGF banyak dijadikan target aksi pengembangan obat kanker. Salah satunya adalah erlotinib atau Tarceva, suatu obat anti kanker oral yang dikembangkan oleh OSI Pharmaceuticals, Genentech, dan Roche dan telah mendapatkan persetujuan US FDA pada tahun 2004. Saat ini, erlotinib telah melalui uji klinik untuk non-small cell lung cancer atau NSCLC dan terbukti memperpanjang kelangsungan hidup pasien. Peneliti juga menjumpai bahwa terdapat golongan pasien tertentu yang berespon baik terhadap erlotinib, antara lain wanita, ras Asia, pasien dengan adenokarsinoma, dan mereka yang tidak pernah merokok. Selain erlotinib, juga dikembangkan gefitinib atau Iressa dari AstraZeneca juga dengan aktivitas sebagai inhibitor reseptor EGF. Pada Juni tahun 2005, FDA mengumumkan pelabelan baru bagi gefitinib, di mana penggunaan gefitinib lebih dibatasi pada pasien kanker yang pernah menggunakan obat ini sebelumnya dan dokter meyakini dapat menolongnya. Pasien baru sebaiknya tidak diberi gefitinib karena berdasarkan studi pada populasi yang lebih luas, Iressa atau gefitinib tidak terbukti dapat memperpanjang lama hidup pasien, sementara ada obat lain yang menunjukkan kemampuan memperpanjang harapan hidup pasien. Untuk kanker solid seperti kanker payudara, telah dikembangkan lapatinib, suatu inhibitor ganda terhadap reseptor EGF. Pada tahun 2007, lapatinib mendapat persetujuan FDA untuk pengobatan kanker payudara. Selanjutnya yaitu reseptor vaskular endotelial growth factor. Contoh obatnya adalah semaxanib dan bevacizumab. VEGF merupakan target aksi lainnya bagi pengobatan kanker. Aktivasi reseptor ini akan memicu proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru di sekitar tumor untuk menyuplai kebutuhan nutrisi sel. Penghambatan angiogenesis merupakan salah satu pendekatan terapi kanker dengan cara menghentikan suplai darah ke tempat terjadinya tumor. Inhibitor reseptor VEGF yang tengah dikembangkan adalah semaxanib dari Pharmacia dan pazopanib. Pazopanib telah disetujui oleh FDA pada tahun 2012 untuk terapi pada sarkoma jaringan lunak atau soft tissue sarcoma dan kanker ginjal, sedangkan semaxanib nampaknya belum menunjukkan hasil klinik yang signifikan sehingga sementara uji kliniknya diberhentikan. Selain suatu inhibitor reseptor, obat lain yang memiliki target aksi pada growth factor adalah bevacizumab atau Avastin, suatu antibodi monoklonal terhadap VEGF. Bevacizumab merupakan inhibitor angiogenesis pertama yang dipasarkan setelah mendapat persetujuan FDA pada akhir Februari 2004. Bevacizumab bekerja mengikat. Selain untuk menghambat reseptor tirosin kinase, pengembangan obat kanker sekarang juga ditujukan pada target-target tertentu pada jalur signaling sel, sehingga mungkin untuk menghentikan proses signaling sel yang pada gilirannya akan menghentikan proses proliferasi sel. Beberapa senyawa yang telah dikembangkan antara lain antagonis RAS, inhibitor RAF, inhibitor MEK, dan lain-lain.
Terakhir yaitu antagonisme terhadap reseptor growth factor. Jika pada penyakit kanker digunakan obat-obatan antagonis atau inhibitor reseptor growth factor, pada penyakit gangguan pertumbuhan badan yang disebut Dravet atau kerdil, beberapa obat dikembangkan sebagai agonis reseptor growth factor. Contohnya adalah Mecasermin atau Increlex yang bekerja pada reseptor insulin-like growth factor atau IGF-1. Obat ini merupakan rDNA human insulin-like growth factor untuk indikasi defisiensi hormon IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 yang sering dijumpai pada pasien retardasi pertumbuhan atau kerdil yang disetujui penggunaannya oleh FDA pada Agustus 2005. Selain itu, ada pula agonis reseptor growth factor yang dikembangkan untuk mengatasi efek samping kemoterapi dan radiasi pada pasien kanker berupa radang mukosa mulut atau mukositis oral. Contoh obatnya yaitu paliferamine. Obat ini merupakan rekombinan human keratinocyte growth factor atau RHU-KGF yang bereaksi pada reseptor tinocytes growth factor dan disetujui penggunaannya oleh FDA pada Desember 2004 untuk indikasi mukositis oral akibat kemoterapi dan radiasi. Selanjutnya, mekanisme reseptor growth factor. Reseptor growth factor akan menempel pada reseptor tirosin kinase sehingga akan menyebabkan perubahan konformasi dimerisasi. Kemudian akan terjadi autofosforilasi tirosin. Dikarenakan terjadinya pengikatan dengan gugus fosfat yang disebut fosforilasi yang akan mengikat GRB2 atau suatu protein yang memiliki SH2 domain, kemudian akan memicu aktivasi RAS yang akan menyebabkan pertukaran GTP atau GTP yang akan mempengaruhi transkripsi gen yang akan berperan dalam proliferasi dan pertumbuhan sel. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.